beginning, God created heaven and earth. Sekarang Anda di bumi, di dalam tubuh jasmani ini, mengenakan tubuh jasmani ini, tapi sesuatu yang di dalam Anda, jiwamu, berasal dari pikirannya Allah. Dan ketika pesan terang firman datang, Anda merespon firman itu. Amin. Dan di dalam keberadaanmu di bumi ini, Anda datang dari pikiran Allah, langsung menjadi daging manusia. Anda melewatkan tubuh teofani. Anda melewatkan tubuh firman. Dan sesudah Anda sekarang mendengar firman ini, Anda sedang bertumbuh menuju kepada teofanimu. Anda bertumbuh menuju kepada firman itu sendiri. Amin. Supaya Anda akan menjadi firman sama seperti firman itu pada mulanya. Dan sementara Anda sedang berada dalam proses pertumbuhan itu, Tuhan menjanjikan Roh Kudus-Nya untuk diam di dalam kamu. Dan Roh Kudus itulah yang sedang memimpin Anda. Amin. Dan dengan Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda dilahirkan kembali. Anda menjadi anak laki-laki dan perempuan Allah. Dan Anda sedang di dalam proses menuju untuk menyatu dengan teofanimu. Menyatu dengan tubuh firman itu. Sehingga Anda akan menjadi komplit. Dari pikiran Allah kepada firman, tubuh teofani, dan daging. Ada amin? Daging dibutuhkan supaya lingkungan bisa melihat Anda. Supaya lingkungan bisa mendengar suaramu. Amin. Karena kalau Anda tidak di dalam tubuh daging, Anda adalah manusia roh. Dan lingkungan Anda tidak akan bisa melihat dirimu. Haleluya. Maka dibutuhkan tubuh daging. Tapi manusia yang pertama sudah jatuh di dalam tubuh daging tersebut. Sehingga Adam melewatkan teofaninya. Namun Adam sebelum memiliki tubuh daging, dia sudah memiliki teofani. Di Kejadian 1 ayat 28. Itulah manusia yang serupa dengan Allah. Amin. Itulah jiwa. Itulah manusia yang serupa dengan Allah. Menyatu dengan dari pikiran Allah, teofani, dan tubuh daging. Tapi ketika dosa masuk dan Adam jatuh bersama dengan perempuan itu, maka teofani meninggalkan mereka. Dan Dr. Branham mengatakan, Anda harus datang ke bumi sama seperti Adam dulunya. Melewatkan teofani supaya Anda dicobai. Haleluya. Jadi ketika Anda sekarang menerima pesan firman dan Anda sedang berjalan menuju kepada teofanimu, Anda terus dicobai. Amin. Dan itu tidak akan berhenti sebelum kita akan mengenakan tubuh yang lain. Teofani kita, tubuh firman itu sendiri. Haleluya. Jadi Anda harus memiliki pewahyuan harinya kapan itu akan berakhir. Amin. Karena ketika Anda sedang menjalani pencobaan yang harus Anda jalani, maka kekalahan bisa terjadi, komplain dan sungut-sungut. Dan kita masing-masing mengalami hal yang serupa. Tapi Tuhan menjanjikan kemenangan. Pencobaan dalam bentuk sakit penyakit, pencobaan dalam bentuk kerugian, pencobaan dalam bentuk kritik dan aniaya, pencobaan dalam bentuk keuangan, kekurangan, pencobaan dalam bentuk Anda diolok-olok, diejek, dan lain sebagainya. Semua adalah pencobaan yang harus kita terima. Amin. Tetapi di dalam semuanya itu, Anda harus memiliki kemurnian hati, kerendahan hati. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga Anda akan disebut layak sebagai umatnya Tuhan, maka Dia akan menjadi Allahmu. Kita baca di 1 Yohanes 1. Dan inilah pesan yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia,
Namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Inilah persekutuan yang Tuhan inginkan di bawah pencurahan darah. Berjalan di dalam terang. Itu adalah dasarnya penyucian. Anda dilepaskan dari dosa. Amin. Dan berjalan di dalam terang akan menghasilkan, penyucianmu akan menghasilkan fellowship. Amin. Karena fellowship dengan Allah, maka Anda harus tahu Allah adalah firman. Dan di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Dia tidak ada noda. Di dalam Dia tidak ada kesalahan. Di dalam Dialah sempurna adanya. Maka untuk bisa berfellowship dengan Allah, Anda harus seperti itu. Bagaimana kita bisa sampai ke situ? Melalui darah Yesus Kristus. Amin. Seperti apa? Dengan cara menerima firman-Nya. Pesan yang kita miliki sekarang adalah firman yang berlumuran darah. Amin. Sebab anak domba yang tersembelih di Wahyu 5, dialah yang layak untuk membuka gulungan kitab. Melepaskan meterai-meterainya itu. Anda baca di Wahyu pasal 6. Anak domba melepaskan meterai-meterai. Amin. Dan anak domba itulah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan tubuh Anda datang dari dunia, tercemar oleh dunia. Dan roh manusiamu sudah mewarisi dosa di Taman Eden. Maka butuh sebuah penyucian. Butuh sebuah pemurnian dan pembasuhan. Maka Tuhan menyediakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah firman. Amin. Pesanlah firman Kristus sendiri. Dan jika Anda mentaati firman pesan ini, maka Anda akan beroleh penyucian. Maka Anda akan beroleh fellowship dengan Allah. Amin. Chaotic condition, but the Spirit of God moved. He fluttered like a dove, bringing healing to this attribute of God. Yes, the Spirit of God moved. He fluttered like a dove, transformed.